Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar series asam pikrat. Apa itu asam pikrat? Bagaimanakah reaksinya? Bagaimanakah proses kristalisasinya? Silakan simak video berikut ini. Asam pikrat merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk bahan aktif sebagai reagen uji ya, misalkan seperti uji kreatinin dan uji-uji sampel biologis yang lainnya. Selain itu, asam pikrat merupakan salah satu bahan baku obat. Asam pikrat dapat dibentuk melalui mekanisme reaksi nitrasi yang termasuk reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatis. Nah, bahan yang digunakan untuk pembuatan asam pikrat adalah fenol. Di sini ada senyawa fenol, di mana ada benzena dengan gugus OH yang dilakukan reaksi nitrasi dengan bahan asam nitrat dengan katalis asam H2SO4 menjadi asam pikrat seperti ini. Ya, di sini jadi maksudnya gugus NO2 pada cincin benzena. Silakan disimak video praktikumnya ya. Selamat belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fayonisa SSI MSI dari Stikes Rumah Sakit Anomedika. Pada kali ini kita akan belajar sintesis senyawa asam pikrat. Kalian tahu apa itu asam pikrat? Asam pikrat merupakan salah satu bahan yang biasanya digunakan sebagai bahan aktif untuk reagen identifikasi kreatinin. Nah, untuk kita belajar asam pikrat ini, kita nanti juga belajar mekanisme reaksi substitusi elektrofil pada aromatis, di mana asam pikrat ini itu terjadi melalui reaksi nitrasi. Nah, apa itu reaksi nitrasi? Nanti saya akan jelaskan dan bagaimana step-step pembuatan asam pikrat. Silakan bisa video berikut ini ya. Dalam pembuatan asam pikrat, pengerjaannya harus dilakukan di lemari asam. Lemari asam terlebih dahulu harus kita nyalakan blowernya ya, untuk menguapkan uap asam ke lingkungan luar. Jadi tidak akan masuk ke kita, gitu ya. Nah, kira-kira bahan apa saja digunakan untuk pembuatan asam pikrat? Pertama, di sini ada fenol, ya. Kemudian ada asam sulfat dan ada asam nitrat. Nah, di sini yang dijadikan satu material adalah fenol. Fenol itu kan punya gugus OH ya. Kemudian asam sulfatnya ini sebagai katalis. Asam nitrat juga digunakan sebagai starting material. Namanya nanti reaksi nitrasi. Oke, langkah berikutnya adalah kita memasukkan 5 mili asam sulfat pada fenol. Di sini fenol sudah kami timbang sebanyak 4 gram. Pemberian asam harus dilakukan di dindingnya ya. Jadi harus perlahan melalui dinding tabung. Perlahan melalui dinding tabungnya, jangan langsung dituang, tapi pelan-pelan melalui dinding tabung untuk menghindari reaksi eksplosif. Nah, seperti ini pengamatannya. Ya, ketika sudah kita masukkan asam sulfat, langkah berikutnya adalah kita panaskan campuran antara fenol dengan asam sulfat pada water bath ya. Sebelum dipanaskan kita aduk sebentar, kita kocok-kocok, jangan terlalu keras, asal sedikit bercampur aja. Kita masukkan ke water bath. Water bathnya telah kita set panasnya ya. Nah, kita tutup juga dengan menggunakan bantuan gelas arloji. Pemanasan ini dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita angkat labu elemen yang tadi dari water bath, kemudian kita dinginkan dulu. Ya, pendinginan ini bertujuan untuk menetralisir reaksi eksotermis antara fenol dengan asam sulfat. Nah, setelah didiamkan pada suhu ruang, campuran antara fenol dengan asam sulfat ini kita tambahkan asam nitrat ya. Asam nitratnya ditambahkan sebanyak 15 mili. Penambahan ini dilakukan secara perlahan ya, dan harus secara hati-hati, harus di lemari asam ya.
ketika penambahannya nanti akan terbentuk gas uap hitam seperti ini ya. Jadi jangan khawatir, uap ini tapi berbahaya. Jadi makanya perlu penggunaan APD lengkap ketika bekerja dengan asam pikrat. Nah, di sini terbentuk uap hitam. Untuk pecahkan seperti ini bersifat dia bahaya uapnya, jadi harus hati-hati. Nah, kita tambahkan asam nitratnya ini. Tambah 15 ml ya. Itu bentuk uap seperti ini. Nanti kita tunggu dulu sampai uapnya hilang ya. Ditunggu sampai kocokannya hilang semua. Baru setelah itu kita panaskan kembali di water bath selama 1 jam. Oke ya, ini uapnya. Ini kita tunggu dulu sehingga uapnya hilang semuanya ya. Kita hilang semuanya, baru nanti kita masukkan water bath kembali selama 1 jam. Nah, ini kita masukkan ke water bath ya. Kita panaskan sampai 1 jam hingga coklatnya hilang semuanya ya. Oke, kita tunggu 1 jam. Setelah dipanaskan selama 1 jam ya. Kemudian di sini kita tambahkan dengan aquades dingin sebanyak 50 ml. Tambahkan aquades dinginnya. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke penangas es untuk mempercepat proses kristalisasi dari asam pikrat. Nah, ini kita tunggu dulu ya hingga membentuk kristal dari asam pikrat ya. Pengerjaannya tetap dimayi asam. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah didiamkan di penangas es, maka kita saring untuk memisahkan kristal dengan filtratnya. Nah, ini kita tunggu sampai semuanya tersaring sehingga hanya ada kristal dalam saringan di kertas saring. Kemudian produk yang diperoleh ini adalah berupa padatan atau kristal asam pikrat. Nah, ini kita lihat di sini. Setelah semua filtrat sudah tersaring sehingga yang ada di kertas saring hanya ada serbuk-serbuk asam pikrat. Nah, ini kita lakukan pencucian terlebih dahulu menggunakan aquades. Jadi pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa filtrat yang masih tertempel di kertas saring dan di serbuk asam pikrat. Kita lakukan pencucian. Jangan lupa pencucian juga dilakukan pada labu Erlenmeyer bekas reaksi yang tadi. Jadi dibilas juga untuk memastikan semuanya sudah tersaring. Ini kita lakukan pencucian sampai bersih ya. Setelah dilakukan pencucian, kita pindah kertas saring yang berisi asam pikrat ini ke dalam cawan porselin untuk dilakukan pengeringan. Pengeringan dilakukan dalam oven. Ini kita setting ovennya suhu 80 derajat untuk menguapkan air-air yang ada di dalam kristal. Jadi pengeringan ini, jadi setelah di oven, kita oven 15 menit, kemudian ditimbang, kemudian setelah dilakukan penimbangan pertama dicatat, setelah itu di oven kembali dan dilakukan penimbangan kembali sampai penimbangan yang sebelum dan sesudah di oven itu menunjukkan hasil yang sama.
Selanjutnya, ini ada setelah dikeringkan, asam pikrat dikeringkan, kita lakukan penimbangan. Ini kita lakukan penimbangan. Jadi sebelumnya kertas harinya sudah kita timbang ya, itu dicatat dulu. Kemudian setelah di oven kita taruh di desikator terlebih dahulu, kemudian ditimbang. Fungsinya untuk ditaruh di desikator ini untuk menghilangkan uap-uap air, menyerap uap-uap air di desikator itu. Ini kita tunggu sampai masanya stabil. Oke, ini masanya 2,4010. Nah, setelah melalui proses pengeringan dan setelah kita timbang, kemudian sebanyak 2 gram asam pikrat ini kita lakukan rekristalisasi dengan cara melarutkan pada aqueous dan etanol dengan perbandingan 1:2 sebanyak 30 ml. Nah, di hot plate tersebut itu adalah campuran dari aqueous dan etanol yang sedang dipanaskan. Jadi kita panaskan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan campuran aqueous dan etanol tersebut. Nah, fungsi rekris ini untuk melarutkan asam pikrat. Selanjutnya adalah penambahan karbon aktif atau niurit ke dalam campuran. Jadi penambahan karbon aktif ini bertujuan untuk menyerap pengotor-pengotor yang terdapat dalam campuran ini. Jadi sebelum penambahan karbon aktif ini harus dipastikan campuran tersebut ini cepat larut ya. Nah, setelah dilakukan pengadukan sebentar dengan karbon aktif, kira-kira 5 menit, kemudian kita saring panas-panas. Pengotor-pengotor akan tertahan di kertas saring, sedangkan kristal asam pikrat akan masuk ke dalam labu Erlenmeyer berupa filtrat. Jadi filtrat ini selanjutnya kita lakukan pendinginan. Setelah asam pikrat dimasukkan ke dalam penangas es, maka asam pikrat akan terbentuk kristal. Nah, ini hasil rekristalisasinya. Nah, kemudian kita lakukan penyaringan untuk memisahkan kristal tersebut. Hasil rekris ini kita keringkan menggunakan oven pada suhu 80 derajat Celcius. Ini kita keringkan, kita masukkan, kita tunggu sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Kemudian dikeluarkan. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, diperoleh massa asam pikrat setelah proses rekristalisasi sebesar 1,97 gram. Tugas yang perlu dikerjakan adalah 1. Tuliskan prosedur lengkap dari asam pikrat. 2. Jelaskan fungsi perlakuan pada masing-masing tahapan. 3. Jelaskan hasil yang diperoleh, bandingkan dengan literatur ya. 4. Hitung rendemen asam pikrat.